Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan juga kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Ini acara perdata, bukan acara pidana. Yang benar. Jangan menyesatkan. Acara perdata, bukan hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang pihak di persidangan oleh pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Nah, selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya? Iya, betul. Ada UGM. Mungkin alasannya? Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat terkait dengan gugatan ijazah mantan presiden yang digugat oleh salah satu warga negara Indonesia yang bernama Subhan Palal. Ternyata ijazah mantan presiden Joko Widodo ini digugat lagi di pengadilan. Nah, hal ini terjadi ya, bahwa ijazah dari mantan presiden Joko Widodo tersebut diduga 99,9% palsu. Jadi sehingga dari alumni Fakultas Kehutanan ini ya, sama-sama dari alumni Fakultas Kehutanan menggugat ijazah mantan presiden Joko Widodo ini di pengadilan. Nah, hal ini diterima langsung oleh sebagai tergugat, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Dan kabarnya lagi-lagi mantan Presiden Joko Widodo ini tidak menghadiri persidangan. Sehingga teman-teman banyak asumsi publik terhadap ijazah yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo tersebut, yang menyatakan bahwa jangan-jangan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut adalah ya 99,9% palsu, seperti yang diutarakan oleh tim Roy Suryo dan kawan-kawannya. Nah, jadi tentu dalam hal ini teman-teman ya, ketika alumni dari Fakultas Kehutanan ini menggugat ijazah Jokowi, itu artinya bahwa mereka sudah mulai tidak percaya terhadap ijazah yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo. Tentu dalam hal ini ada keraguan mereka, walaupun kalau kita melihat mereka itu sama-sama dari Fakultas Kehutanan, tapi mereka malah menggugat ijazah tersebut di pengadilan. Nah, tentu hal ini teman-teman ya menggemparkan publik, karena memang ini dari sama-sama dari Fakultas Kehutanan, tapi mereka malah saling melaporkan begitu ya, saling menggugat. Ya, ternyata ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini yang mereka juga meragukan, padahal itu sama-sama dari Fakultas Kehutanan. Nah, coba kita melihat teman-teman apa yang menyebabkan dari alumni dari Fakultas Kehutanan ini menggugat ijazah Jokowi di pengadilan. Apakah mereka sudah tahu? Karena ya kita nggak tahu ya, apakah mereka tahu isu atau ada bocoran-bocoran lain ya yang mereka dapatkan sehingga mereka ini berani menggugat ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini di pengadilan. Dikatakan di sini bahwa mantap ya, semoga banyak lagi orang yang waras untuk membela kebenaran. Jokowi wajib digugat biar rakyat tahu siapa yang menipu rakyat tersebut. Kemudian lambat laun alumni UGM pun gak bakalan terima terhadap Jokowi dan Bu Rektor yang sudah membohongi rakyat dan bangsa Indonesia. Pemimpin yang berbohong dan menipu jelas berat kesalahannya. Ya, jadi teman-teman, ternyata dari alumni ini, dari alumni Fakultas Kehutanan tentu ya sudah mulai satu persatu menggugat ijazah tersebut. Ya, jadi padahal kalau kita melihat secara logika bahwa mereka itu tidak mungkin ya sebenarnya mereka menggugat ijazah mantan presiden, karena mereka sama-sama dari situ ya, dari Fakultas Kehutanan. Nah, ketika mereka ini tentu mereka ada keraguan ya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, sehingga ini mereka gugat juga di pengadilan. Ya, jadi apakah Rektor UGM, bagaimana respon Rektor UGM teman-teman, yaitu Ova Amelia terkait dengan gugatan tersebut? Apakah ini berani untuk membuka diri terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh alumni dari Fakultas Kehutanan tersebut ya, untuk melakukan secara transparan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau seperti apa? Nah, dikatakan di sini bahwa UGM sudah tercoreng gara-gara ijazah palsu Jokowi. Ya, karena Rektor UGM mati-matian membela kejahatan. Ya, ternyata netizen saja mengetahui hal ini, teman-teman.
menyatakan bahwa rektor UGM itu mati-matian hanya untuk membela ya sebuah kejahatan. Ya, kejahatan dalam apa? Tentu kalau misalnya UGM tidak bertindak tegas ya bahwa sesuatu hal yang kesalahan yang fatal yang terjadi, tentu ini tidak bisa apa namanya, kata yang dikomentari oleh netizen di sini menyatakan bahwa ya ini sudah cacat begitu ya, sudah tercoreng karena hanya ulah dari ijazah palsu, karena memang dari alumninya sendiri tidak berani untuk membuka diri. Kalau misalnya tuduhan Roy Suryo itu ya, Roy Suryo juga dari Fakultas Kehutanan, tentu ya harus benar-benar segera dikelirkan supaya tidak tercoreng nama baik dari Fakultas Kehutanan tersebut kalau mantan Presiden Joko Widodo itu memperlihatkan ijazah tersebut kepada publik. Ya, kemudian bahwa dikatakan selama lembaga strategis ada termul, jangan diharap berhasil. Jokowi menyimpan orang-orang yang loyal kepadanya. Dan semakin ditutupi, semakin terkuat. Mending jujur, ya, rakyat bisa memaafkan. Apapun pasalnya, jasa Jokowi masih menjadi pertimbangan. Ya, jadi artinya bahwa kalau misalnya ijazahnya asli, kalau misalnya palsu, teman-teman, ya tinggal dilakukan secara terbuka saja. Ya, tidak ada keraguan di situ. Jadi sehingga ya teman-teman, hal ini tidak menjadi bumerang ya di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah Fakultas Kehutanan. Aku kurang percaya ya kalau hukum di negeri ini bisa hukum Jokowi, walaupun nyata memalsukan ijazah karena mereka penegakan hukum yang dicari duit dan duit. Semangat untuk berjuang kebenaran lawan orang yang munafik. Dan yang digugat tentang ijazah Jokowi tidak tunduk pada aturan hukum. Ya, jadi artinya bahwa memang kalau misalnya penegakan hukum kepolisian tidak bertindak tegas dalam hal ini, mengungkapkan kasus ini secara terang beneran, tentu hal ini bahwa ini menjadi catatan yang bersejarah untuk bangsa dan negara ke depannya, bahwa ya hanya kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya bertahun-tahun tidak pernah ditunjukkan, bahkan tidak pernah diperlihatkan, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik hanya disebabkan karena selembar ijazah yang tidak pernah ditunjukkan. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.